Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Dewi Surya dengan NIM 23133013 dari D3 Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio probabilitas pada PT Krakatau Steel Tbk laporan laba rugi tahun 2019 sampai 2024. Baik, saya akan meng lampirkan hasil dari uh, analisis yang saya buat. Latar belakang industri baja merupakan salah satu sektor strategis memiliki peran vital dan dalam menunjukkan pembangunan nasional. Baja berbahan dasar yang digunakan dalam berbagai sektor penting seperti infrastruktur, konstruksi, transportasi, energi, alat berat, serta industri manufaktur. PT Krakatau Steel Tbk sebagai perusahaan baja terbesar di Indonesia memainkan peran sentral dalam menyediakan baja domestik. Perusahaan ini tidak hanya menjadi produsen baja besar, tetapi juga merupakan salah satunya badan usaha milik negara BUMN yang beroperasi dalam industri baja hulu. Dalam uh, kurun waktu 2009 sampai 2024, kondisi industri baja menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pada tahun 2019, pasar baja di dunia mengalami tekanan akibat supply global yang terutama berasal dari Tiongkok sehingga memicu kompetisi kompetisi harga yang ketat. Rumusan masalahnya, satu, bagaimana perkembangan kinerja keuangan PT Krakatau Tbk Steel yang tercermin dalam laporan laba rugi selama periode 2019 sampai 2024. Dua, bagaimana tingkat profitabilitas PT Krakatau Steel Tbk berdasarkan perhitungan gross profit margin GPM pada tahun 2019 sampai 2024. Tiga, bagaimana tingkat probabilitas PT Krakatau Steel Tbk berdasarkan perhitungan net profit margin NPM itu sebenarnya NPM pada tahun 2019 sampai 2024. Tujuan penulis itu satu, menganalisis perkembangan kinerja keuangan PT Krakatau Steel Tbk berdasarkan laporan laba rugi selama 2019 sampai 2024. Menghitung dan mengevaluasi rasio profitabilitas yang gross profit margin GPM, net profit margin NPM, run on address ROA, dan run on equity ROE pada perusahaan selama 6 tahun terakhir. Menilai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pendapatan efisien biaya dan pengelolaan aset. Satu, analisis rasio probabilitas yaitu analisis yang dilakukan dalam menilai 4 rasio utama sebelum dan sesudah pandemi, yaitu GPM, NPM, ROA, ROE. Keempat rasio tersebut menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mengelola pendapatan aset dan modal sepanjang 2019 sampai 2024. Satu, gross profit margin atau disebut dengan GPM. GPM mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan bersih. Jika GPM menurun pada 2019 sampai 2020, kondisi tersebut mungkin disebabkan oleh tingginya biaya produksi, naiknya harga bahan baku baja global, serta turunnya permintaan akibat pandemi. Memasuki tahun 2021 sampai 2024,
GPM diperkirakan mengalami perbaikan seiring upaya perusahaan melakukan efisiensi produksi, meningkatkan utilisasi produk pabrik, menurunkan biaya energi, serta mengoptimalkan rantai pasokan bahan baku. Nah, di sini ada rumus GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, di sini ada tabel yang sudah saya analisis PT Krakatau Steel GPM, yaitu di tahun 2019 mendapatkan uh, hasil GPM-nya 1,19% dan 2020 mendapatkan 10,25% dan di tahun 2021 mendapatkan penurunan 9,54% dan di tahun 2022 mendapatkan kenaikan 904% dan di 2023 mendapatkan penurunan 777% dan di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 1.120%. Nah, di sini saya akan membahas tentang NPM. NPM mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih setelah seluruh beban operasional, administrasi, bunga, dan pajak diperhitungkan. PT Krakatau Steel dalam beberapa tahun sebelumnya pernah mencatat rugi bersih akibat tingginya beban bunga dan biaya operasional. Pada tahun 2019 sampai 2020, MPM ini diperkirakan berada pada level yang rendah atau bahkan negatif yang dikarenakan pandemi besar terkena terhadap pendapatan dan probabilitas, namun MPM mulai mengalami peningkatan di tahun 2021 sampai 2024. Seiring keberhasilan perusahaan manufakturisasi utang, menurunnya beban bunga, serta menjalankan program transformasi bisnis yang menekankan beban operasional. Nah, di sini ada rumus MPM, yaitu sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Ini tabel dari NPM yang menghasilkan di tahun 2019 minus 29,76%, saat di tahun 2020 1,73%, dan tahun 2021 2,07%, di tahun 2022 101%, dan di tahun 2023 minus 9,95%, dan di tahun 2024 minus 15 1.555%. ROA digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba pada tahun 2019 dan 2020. ROA Krakatau Steel diperkirakan rendah dan negatif karena tingginya nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak diimbangi dengan laba yang memadai pada tahun 2021 sampai 2024. Perbaikan ROA menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan utilitas aset, memperbaiki aliran produksi, serta meningkatkan pendapatan tanpa harus menambah aset baru secara signifikan. Nah, ROA ini ada rumusnya sama dengan laba bersih bagi aset total aset dikali 100%. Nah, teman-teman bisa lihat juga ada tabel ROA-nya, yaitu di tahun 2019 mendapatkan min 13,70%, dan di tahun 2020 0,21%, dan di tahun 2021 1,63%, di tahun 2022 671%, dan di tahun 2023 min 361%, di tahun 2024 mendapatkan min 485%. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu ROE. ROE menunjukkan
eh, ke perusahaan menghasilkan laba bagi pemegang saham. Pada tahun 2019 sampai 2020, ROE perusahaan kemungkinan berada pada tingkat rendah atau negatif akibat kerugian dialami perusahaan. Sejak tahun 2021, ROE diperkirakan menunjukkan tren yang lebih positif sebagai hasil dari restrukturisasi utang, perbaikan margin laba, serta peningkatan pendapatan. Jika Krakatau Steel berhasil mempertahankan ROS positif secara konsisten hingga di tahun 2024, kondisi tersebut dapat menunjukkan pemulihan kinerja perusahaan yang signifikan serta peningkatan nilai bagi pemegang saham. Nah, di sini ada rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, ini tabel LOE yaitu oh, di tahun 2019 mendapatkan hasil min 96,8%, di tahun 2020 4,41%, dan di tahun 2017 mendapatkan 7,45%, di tahun 2022 mendapatkan 410%, di tahun 2023 mendapatkan min 2.650%, dan di tahun 2023 mendapatkan minus 3.411%. Nah, kesimpulannya adalah analisis rasio probabilitas PT Krakatau Steel selama 2019 sampai 2024 menunjukkan adanya perubahan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2019 sampai 2020. Profitabilitas perusahaan berada pada kondisi rendah akibat tingginya beban produksi, persaingan dari baja impor harga murah, serta penurunan permintaan selama pandemi. Hal ini tercermin dari melemahnya GPM, MPM, ROA, dan ROE. Dalam memasuki tahun 2021 sampai 2022, perusahaan mengalami pemulihan yang kuat melalui program restrukturisasi, peningkatan efisiensi biaya, dan didukung naiknya harga baja global. Periode ini menjadi titik balik dengan meningkatnya margin laba dan membaikkan rasio profitabilitas. Pada titik balik dengan meningkatnya margin laba dan membaikkannya rasio probabilitas di tahun 2023 dan 2024, profitabilitas relatif stabil meskipun perusahaan masih menghadapi tantangan seperti fluktuasi permintaan, harga bahan baku, dan biaya energi. Namun PT Krakatau Steel mampu mempertahankan profitabilitas pada tingkat yang lebih baik dibandingkan awal periode penelitian. Secara keseluruhan, perusahaan berhasil keluar dari tekanan finansial dan menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten. Hal ini menegaskan kemampuan adaptasi perusahaan serta aktivitas energi, restrukturasi, dan efisiensi dalam meningkatkan daya saing ya dan berkelanjutan berjangka panjang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.